الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pukul jemaah kita senantiasa melanjutkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa beribadah dan menambah bekal kita untuk perjalanan di akhirat. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita kerjakan, mungkin khusus di bulan Ramadan ini, semuanya diterima dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan balasan yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, serta Allah perkenankan kita untuk masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih dan juga nanti kita akan sama-sama melakukan salat witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diberikan kepada kami yaitu tentang waspada terhadap peradaban jahiliyah. Kamu pikir semua yang ditugaskan di sini kasih materinya berat-berat semuanya. Ternyata yang paling berat materi saya membahas tentang peradaban jahiliyah. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Gandengan kitabnya biasanya putih, itu jenengan biasanya bahas ya, kitab tauhid. Di antaranya beliau menulis kitab Al-Masail Jahiliyah tentang permasalahan-permasalahan seputar kejahilian yang sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan agama Islam, itu secara otomatis menutup semua peradaban kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jadi nggak bisa kemudian saya masih berada di masa kita ini masih berada di masa jahiliyah, tidak, karena Islam itu sudah hadir. Kenapa kemudian disebut dengan jahiliyah? Bukan karena tidak bisa membaca, bukan karena tidak bisa menulis, bukan karena tidak bisa berhitung. Tetapi dikatakan saat itu masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah, paling gampang itu memaknainya dengan akal sehatnya hilang atau bergeser lah. Patung dia yang buat, kemudian dia sembah, itu kan gak sesuai dengan akal sehatnya, maka disebut dengan jahiliyah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan agama Islam ini mengembalikan lagi akal sehatnya manusia kepada tracknya itu. Ibadah itu bukan kemudian menuruti hawa nafsu atau perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Yusuf di ayat ke-108, ini untuk meluruskan lagi fitrah manusia yang harusnya ibadah itu dipersembahkan hanya kepada Allah, kemudian menghilangkan segala bentuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan beragamanya Rasulullah SAW. Ad'u ila Allah, serulah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerunya ala basirah. Nanti digaris bawahi basirah di situ, maknanya adalah ketika menyeru punya dasar yaitu di atas ilmu. Bukan kemudian disuruh biar ikut golonganku. Nah, nanti jadinya asobiah lagi.
balik lagi kepada kejadian. Tetapi ketika mengajak seseorang kepada Allah itu di atas ilmu, di atas hujjah. Ana Allah manitabani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah. Kenapa sih kemudian kita ini harus waspada terhadap peradaban atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah? Di antaranya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan abghadun nas ilallah thalatha. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga golongan. Yang pertama adalah mulhidun fil haram, orang yang melakukan dosa di tanah haram. Karena nilainya beda. Dosa dikerjakan di luar tanah haram dengan dosa dikerjakan di dalam tanah haram, nilainya beda. Jelas lebih besar dosa ketika dikerjakan di tanah haram. Biasanya ada keyakinan di antara kita, dosa itu kalau dikerjakan di tanah haram biasanya dikorbankan ikoknya, hukumannya langsung diingatkan. Yang kedua kata Rasulullah SAW yaitu mubtagin fil Islami sunnatal jahiliyah, yaitu orang-orang yang mencari kebiasaan jahiliyah padahal Islam itu sudah ada. Ternyata sekalipun seseorang sudah memeluk agama Islam, kemudian dia masih berada pada kebiasaan jahiliyah yang dilakukan, itu akan mendatangkan kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus waspada. Apa di antara bentuk-bentuk atau kebiasaan jahiliyah? Sangat banyak yang disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, itu sangat banyak contohnya. Kami nggak akan bahas semuanya, jelas nggak cukup waktunya. Saya sampai subuh gitu. Ya. Kami bahas aja beberapa saja. Di antaranya yang pertama yaitu irti'aru bil aktsar wa yahtajuna bihi ala sahhati syai'. Yaitu di antara kebiasaan jahiliyah yang ini harus kita hindari, yaitu terperdaya dengan jumlah, menjadikan patokan satu kebenaran itu dilihat dari jumlahnya. Kalau banyak benar, sedikit salah. Itu di antara kebiasaan jahiliyah. Padahal tidak pernah ketika dalam agama Islam kebenaran itu yang jadi tolak ukurnya adalah jumlah. Tidak pernah. Yang jadi tolak ukur satu kebenaran itu adalah dalil. Ada enggak dalilnya? Ibadah, kalau misalkan itu dilakukan atas dasar dalil yang sahih, sekalipun sedikit yang mengerjakan, itu yang benar. Sesuatu yang diyakini ibadah tapi tidak ada dalilnya, sekalipun itu yang mengerjakan adalah orang banyak, tetap itu salah. Makanya ini kemudian di antara bentuk kejahiliahan, yaitu kebenaran yang jadi tolak ukurnya adalah jumlah. Ini harus dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am di ayat yang ke-116, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Allah Subhanahu wa taala, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi yang menyesatkanmu dari jalan Allah, sekalipun jumlahnya banyak tapi menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, itu salah. Sekalipun jumlahnya banyak, yang mereka ikuti itu hanya prasangka, kira-kira saja. Kalau ditanya dalilnya, nggak akan. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Ta'ala sampaikan qalilan ma tu'minun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadzakarun, sangat sedikit yang beriman, sangat sedikit yang bersyukur, sangat sedikit yang ingat kepadaku. Tetapi bukan berarti kalau sedikit otomatis benar, enggak juga. Karena kembali lagi jamaah Allah, ukuran satu kebenaran itu dilihat ada enggak dalilnya, terutama terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah. Nasihat yang cukup keras disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan seperti ini, la yakun ahadukum imma dan yakun ana ma'an nas. Kata beliau, janganlah kamu latah mengatakan aku ini ikut mayoritas, ikut orang banyak. Jangan latah. Gak mesti kemudian yang jumlahnya banyak itu otomatis benar. Kemudian beliau menyampaikan lagi, liwatina ahadukum ala an yu'mina walau kafaronas. Tapi latihlah diri kalian untuk terus beriman sekalipun mayoritas manusia itu berada di kekafiran. Nah, ini bukan sesuatu yang ringan. Kemudian istiqomah apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Misalkan berada di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau muda itu kan sendirian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu negeri itu memusuhi, bahkan ayahnya pun juga memusuhinya. Sendiri, hanya satu orang saja. Tetapi istiqomah di atas kebenaran sekalipun sendiri itu yang kemudian harus kita latih. Gak gampang berpegang teguh kepada kebenaran itu. Kalau yang bukan dikejar adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kebiasaan jahiliyah, yaitu kebenaran yang jadi tolak ukurnya adalah jumlah. Yang banyak pasti benar, itu di antara kebiasaan jahiliyah. Bukan kemudian yang jadi tolak ukurnya adalah dalil. Yang pertama. Yang kedua, di antara kebiasaan jahiliyah yaitu Syekh menyampaikan al-ghulu fil ulama'i was-shalihin, berlebih-lebihan kepada ulama dan orang salih. Ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala di kitab Tauhid di bab yang ke-19. Beliau menyampaikan bahkan sifat ghulu ini bukan hanya sekedar kebiasaan jahiliyah, bahkan dapat menjerumuskan seseorang itu kepada kekafiran, kembali lagi terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau menulis judul Maja'a anna sababa kufri bani Adam tarkuhum dinuhum wal ghulu fis shalihin. Di antara yang menyebabkan anak keturunan Adam itu terjatuh ke dalam kekafiran, yaitu mereka meninggalkan agamanya disebabkan karena berlebih-lebihan kepada ulama dan orang-orang saleh. Beliau kemudian menyampaikan di antara dalilnya yaitu di surat An-Nisa ayat ke-171. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Nasihat utamanya sebenarnya ditujukan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, karena ini asal muasalnya sifat ghulu ini dari Yahudi dan Nasrani. Nah, orang Islam jangan latah ikut-ikutan yang seperti ini. Allah sampaikan, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, termasuk diantaranya berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang saleh. Kalau bahasanya Profesor Din Samsudin, beragama itu yang proporsional, nggak boleh meremehkan, nggak boleh juga berlebihan. Ya sudah, sesuai dengan dalilnya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu yang hak, yang benar. Beliau kemudian mengambilkan contoh di antaranya bahkan di Rasulullah SAW, dari diri Rasulullah saja, beliau juga mewanti-wanti jangan sampai umatnya ini terjatuh ke dalam sifat ghulu. Kenapa? Karena sifat ghulu inilah yang kemudian membinasakan umat-umat terdahulu. Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hatilah kalian dengan sifat ghulu, berlebih-lebihan ketika memuliakan orang-orang saleh, para ulama. Boleh silakan, memuliakan monggo silakan, tetapi harus pada porsinya, proporsional. Jangan kemudian berlebih-lebihan. Kenapa? Rasul sampaikan, karena di antara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat ghulu. Termasuk ketika ghulu berlebih-lebihan ketika memuji. Jadi ada dua.
Kalau kepada Rasulullah silakan. Apa nggak boleh memuji Rasulullah? Boleh, silakan. Kalau memuji itu ada batasannya, jangan sampai kemudian pujian ini berlebihan. Yang kedua, kalau bersolawat sudah ada pakemnya. Kalau solawat itu, karena solawat itu ibadah. Nah, ketika memuji Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan batasan, la tataruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian itu berlebih-lebihan ketika memujiku, kata Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani itu berlebihan ketika memuji anaknya Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Saking berlebihannya kemudian diangkat secara berlebihan, bukan didudukkan kepada porsinya sebagai Nabi dan Rasul, tetapi diangkat sebagai ibnu Allah. Itu berlebihan. Awalnya ingin memuliakan, ingin memuji, tapi karena berlebihan akhirnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Rasul mengatakan, innama abdul, aku ini hanya seorang hamba sama seperti kalian. Faqulu abdullahi wa rasul, maka sebutlah aku adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Kalaulah kepada Rasul saja kita itu nggak boleh berlebihan, apalagi kepada manusia yang tingkatannya tidak lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Jelas nggak boleh berlebih-lebihan. Bahkan orang-orang soleh itu sangat takut mereka kalau dipujinya itu berlebihan. Khawatir kemudian ada sifat ujub. Khawatirnya seperti itu. Dan sifat ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang musyrik, bahkan orang yang sudah ngaji. Orang yang ngaji itu pun juga ada sifat guru. Gurunya bagaimana? Ustaz Rahimul Akram itu pernah cerita ke kami. Bidullah Ta'ala, beliau pernah satu kali itu badalkan, gantikan Ustaz. Ketika gantikan itu, biasanya Ustaz ini jamaahnya ruang ribuan, ya. Tapi ada udzur sebagai Allah yang nggak bisa kemudian menyampaikan ke jamaah. Akhirnya diminta Ustaz Rahimul ini untuk menggantikan si Ustaz ini. Ketika sudah datang di tempat, baru dengar salam itu sudah rusak-rusuk. Langsung dia sampaikan, kenapa beda ya kayak Ustaz biasanya. Sampai seperti itu. Kadang orang-orang yang ngaji itu juga pilih-pilih, aku lihat Ustaz ini gak cocok dengan aku. Selama yang dikatakan dari Al-Quran, siapapun itu, makanya ada pakem, ada kaidah, undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun punya titel jejer-jejer, tapi kalau yang disampaikan salah, jangan. Tapi sekalipun orang ini yang menyampaikan nggak punya titel, bahkan tidak terkenal, tapi kalau yang disampaikan itu adalah al-haq, terima. Jangan sampai kemudian kita gulu. Sampai kemudian ada kami ketemu ada seorang bapak tua itu ngaji kemana-mana, tapi kemana-mana itu mengikuti satu ustaz. Ikuti ustaz ini ke sini. Akhirnya ketika ketemu kami cerita, saya ikuti ustaz ini itu. Kok yang disampaikan kayaknya itu saja. Mungkin babnya sama, tapi kan di tempat yang berbeda. Ustaznya menganggap ya sudah ini jamaahnya beda. Jangan. Ada yang seperti itu, ada yang kemudian hanya ngefans ke satu ustaz ini aja, nggak mau ngaji ke ustaz yang lain. Tidak seperti itu. Jangan sampai kemudian yang sudah menuntut ilmu ternyata terjangkit penyakit guru. Bahayanya itu gini, kalau kemudian hanya ngefans ke satu ustaz, katakan qadarullah misalkan ustaz ini meninggal dunia, terus mau ngaji kemana? Kan sudah meninggal dunia. Akhirnya berhentilah pengajiannya itu, berhenti menuntut ilmunya. Tapi kalau memang benar-benar niat untuk menuntut ilmu, siapa yang menyampaikan selama itu dari Al-Quran, dari Sunnah, dan
yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita ngaji itu enggak punten maaf kayak di restoran milih menu, ambil yang cocok, enggak cocok tinggal lagi ngaji. Ya. Enak ataupun enggak enak menurut kita, tapi kalau itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah, terima. Jangan sampai kemudian terkena penyakit hulu yang itu kemudian diantar bentuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Kita sudah beragama Islam, harusnya segala kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu harus hilang semuanya. Ini dua hal yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang harus kita waspadai. Wallahu a'lam bishawab. Dan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.